Teman-teman, sekarang sudah mau memasuki akhir bulan di Maret ini, tetapi masih banyak KPM/PKH sampai saat ini yang belum cair bantuan sosialnya. Lantas bagaimana nasib mereka untuk KPM/PKH yang belum cair? Juga informasi hari ini mengenai persiapan penyaluran bantuan sosial PKH untuk tahap kedua nanti di bulan April. Yuk kita simak terus informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Kang Triana. Nah, di channel ini berisi tentang seputar informasi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Teman-teman, apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar baik ya untuk kita semuanya, dilancarkan rezekinya dan juga segala cita-cita harapan kita semuanya di tahun 2022 ini dapat tercapai. Amin. Mohon teman-teman dukungannya supaya channel Kang Triana dapat terus berkembang ya. Jangan lupa di subscribe dulu, kemudian hidupkan notifikasi loncengnya. Dan juga di like ya video ini, komentar apabila teman-teman ada pertanyaan. Dan juga di share kepada rekan-rekan, sahabat, keluarga semuanya supaya informasi dari saya dapat diterima ya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel Kang Triana, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Juga tidak lupa yang sudah setia menonton terus di channel Kang Triana, saya ucapkan juga terima kasih atas dukungannya. Pokoknya teman-teman terus pantengin di channel ini ya untuk informasi update mengenai bantuan sosial ya. Nah teman-teman, untuk hari ini Kang Triana akan membahas mengenai KPM/PKH yang sampai saat ini sudah memasuki akhir bulan di bulan Maret, tetapi mereka belum cair juga bantuan sosialnya. Nah, menurut informasi terbaru dari koordinator kabupaten di wilayah dampingan saya, bahwa untuk penyaluran tahap 1 itu sudah selesai di tahap 1 ataupun di termin ke-7 ya. Jadi sampai saat ini penyaluran PKH itu SP2D-nya sampai dengan termin 7. Namun masih banyak ya KPM/PKH yang bertanya kenapa saya belum cair. Nah itu jadi tidak hanya satu saja. Untuk dampingan saya juga hampir sampai 100 KPM PKH yang belum cair. Lantas bagaimana nasib mereka? Apakah mereka itu tetap termasuk ke dalam kepesertaan PKH atau tidak? Nah, jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa untuk penyaluran PKH di tahap 1 itu ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi oleh setiap KPM PKH. Melalui aturan terbaru di tahun 2022 ini, bahwa yang cair bantuan sosialnya itu merupakan KPM PKH yang sudah padan datanya dengan beberapa data-data yang harus dipadankan, seperti yang pertama yaitu pemadanan dengan Dukcapil. Jadi semua ART baik suami istri maupun anaknya yang merupakan komponen PKH, NIK-nya sudah harus dan padan dengan Dukcapil ya. Itu syarat yang pertama untuk tetap cair bantuan sosialnya. Kemudian yang kedua, bahwa penerima KPM PKH itu harus masuk dan terdata di DTKS ya. Jadi teman-teman, setiap keluarga itu harus mempunyai data maupun ID DTKS yang menjadi acuan sebagai penerima bantuan sosial. Kita ketahui bahwa DTKS itu merupakan data dasar ataupun data yang diambil oleh setiap bansos-bansos yang ada seperti PKH, BPNT maupun BST. Nah, itu diambil dari data DTKS. Jadi apabila namanya terdapat di data DTKS, ya kemungkinan bisa mendapatkan bansos-bansos yang ada di Indonesia ya. Itu yang kedua ya, supaya bantuan sosialnya tetap cair. Kemudian yang ketiga, sekarang ada aturan terbaru bagi KPM PKH yang mempunyai komponen anak sekolah ya, dari mulai SD, SMA,
dan juga SMP yang sederajat, bisa saja juga di madrasah seperti MI, MTS, dan juga di MA. Nah, itu juga harus padan ya dengan data-data Dapodik maupun Simpatika ya, itu merupakan keharusan dan kewajiban supaya bantuan sosialnya tetap dicairkan. Karena untuk saat ini semua bantuan sosial akan berbasis dengan data dan juga ngelink ke data-data yang lain seperti data siswa ya di Kementerian Pendidikan, kemudian juga yang di madrasah seperti ke Simpatika ataupun ke EMIS di Kementerian Agama. Nah, jadi itu akan tetap cair kalau sudah padan dan terdata secara benar di Dapodik maupun di Simpatika. Nah, selanjutnya juga bagi komponen ibu hamil untuk saat ini mohon maaf ya, karena belum ada data yang dapat diidentifikasi. Yang dulunya mungkin cair ya untuk ibu hamil komponen tersebut, untuk sekarang belum bisa dicairkan karena Kementerian Sosial belum bisa mengidentifikasi bahwa KPM tersebut itu hamil ya. Jadi sekarang tidak bisa dengan hanya surat keterangan kehamilan dari bidan maupun puskesmas, karena belum ada data secara nasional bahwa KPM tersebut ataupun orang tersebut sedang hamil, sehingga belum bisa dipadankan, belum bisa diidentifikasi. Nah, jadi bantuan sosialnya untuk komponen ibu hamil untuk saat ini belum bisa terbayarkan ya teman-teman. Itu yang harus diketahui oleh semuanya sebagai KPM PKH di tahun 2022. Lantas bagaimana nasib mereka yang belum cair? Nah, jadi teman-teman yang belum cair itu banyak kemungkinan permasalahannya. Seperti pertama yaitu belum padan dengan Dukcapil. Kalau memang belum padan dengan Dukcapil, otomatis semuanya belum bisa dicairkan. Kemudian bisa saja teman-teman itu sudah padan Dukcapil tetapi data anak sekolahnya belum padan dengan Dapodik. Nah, itu juga bisa menyebabkan belum cair ya untuk KPM PKH yang hanya mempunyai satu komponen, misalnya anak sekolah sudah padan dengan Dukcapil tapi dengan data Dapodik belum padan sehingga belum cair ya. Kemudian banyak yang bertanya apakah saya itu masih termasuk ke dalam anggota PKH. Nah, untuk itu saya selaku pendamping belum ada informasi lebih lanjut mengenai hal itu, apakah ibu-ibu itu dihapus dari data PKH atau tidak. Nah, jadi teman-teman tunggu saja informasi tersebut, karena sampai saat ini perintah dari Kementerian Sosial hanya berupa untuk setiap pendamping maupun koordinasi dengan dinas sosial, dengan koordinator kabupaten itu harus melakukan perbaikan data yang meliputi tadi perbaikan dengan Dukcapil, dengan DTKS, dan juga sekarang yang terbaru dengan Dapodik. Nah, khusus untuk Dapodik ini kami juga selaku pendamping belum menerima gambaran secara lengkap mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, karena pemadanan dengan Dapodik itu merupakan kewenangan dari pihak sekolah ataupun melalui operator sekolah melakukan perbaikan data Dapodik. Jadi kami belum bisa mengakses ke dalam link tersebut ya. Jadi harus melibatkan pihak ketiga untuk perbaikan datanya, sehingga tidak mudah dan juga tidak cepat untuk melakukan perbaikan data. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui ya bahwa yang belum cair mohon bersabar, mudah-mudahan masih ada rezekinya di PKH. Kalaupun tidak, yaitu semuanya karena sudah keputusan dari pusat. Jadi kami tidak tahu menau dan juga kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena sampai saat ini pendamping dari dulu juga terus berupaya untuk setiap KPM PKH itu tetap cair bantuan sosialnya dengan melakukan perbaikan data. Nah, teman-teman, kemudian informasi selanjutnya bahwa untuk jadwal penyaluran PKH itu seperti biasa ya, tahap kedua itu dimulai dari bulan April. Nah, sekarang
di bulan Maret ini sudah hampir sampai ke penghujung akhir bulan Maret, nanti sebentar lagi masuk ke bulan April yang merupakan jadwal penyaluran PKH di tahap 2. Nah, kemarin beberapa minggu yang kebelakang ada surat turun mengenai perintah kepada pendamping dan juga koordinasi dengan dinas sosial untuk melakukan persiapan penyaluran bantuan sosial di tahap 2. Dan perlu diketahui bahwa yang cair nanti di tahap 2 itu banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu bahwa KPM PKH yang cair di tahap 2 itu diambil datanya semua dari data yang cair di tahap 4 tahun 2021. Jadi apabila teman-teman pada tahap 4 2021 itu cair, maka kemungkinan ini juga masih kemungkinan di tahap 2 nanti bisa cair. Kemudian selanjutnya yang cair itu merupakan yang sudah padan. Padan itu banyak sekali sekarang itu ada 3 pemadanan. Seperti yang pertama padan dengan Dukcapil, kemudian pemadanan dengan data DTKS, dan juga pemadanan dengan data Dapodik untuk siswa ART yang mempunyai komponen sekolah. Nah, itu kalau semuanya sudah padan, kemudian masuk SP2D di tahap 4 kemarin 2021. Nah, insya Allah untuk tahap 2 itu bisa saja teman-teman tetap cair ya. Informasinya nanti akan diupdate lagi oleh Kang Triana. Kapan jadwalnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya teman-teman. Nah, untuk hari ini sekian dulu informasi dari saya mengenai nasib mereka KPM PKH yang belum cair sampai hari ini, dan juga persiapan penyaluran PKH di tahap 2 nanti ya di bulan April. Mudah-mudahan teman-teman semuanya cair ya bantuan sosialnya, dan juga tepat jumlahnya dan juga tepat waktunya ya teman-teman. Untuk hari ini Kang Triana pamit. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.